Pemirsa, berkah akhirnya menghampiri Muhammad Ghifari Akbar, pemulung yang viral saat sedang mengaji di trotoar Jalan Braga, Bandung. Ulama Syekh Ali Jaber bersedia memfasilitasi pendidikan, memberikan biaya umroh, serta mengangkatnya sebagai anak. Tahu amalannya tapi belum tahu. Muhammad Ghifari Akbar tidak dapat menahan haru saat bertemu ulama Syekh Ali Jaber di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akbar tidak menyangka video viral mengaji di trotoar kota Bandung bisa mempertemukannya dengan Syekh Ali Jaber. Dalam pertemuan singkat ini, Syekh Ali Jaber berencana akan memfasilitasi pendidikan di pondok pesantren dan memberangkatkan umroh bersama dirinya. Tidak hanya itu, dai kondang ini pun mengangkat Akbar menjadi anak. Tadi Alfat sama Halo. masih belum sambung. Dengar tak? Dia berbat selama ini bisa terwujud hanya dulu melalui gambar foto yang cukup viral. Saya selalu berdoa bagaimana bisa saya bertemu, Allah memudahkan dan alhamdulillah bisa bertemu, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk beliau dibina dan juga insya-Allah menjadi anak angkat, dan mudah-mudahan umrah di bulan Desember insya-Allah mudah-mudahan terwujud dan bisa motivasi dia dan keluarganya untuk menjadi lebih baik insya-Allah. Seorang warga di Kota Padang, Sumatera Barat menjadi korban hipnotis pelaku yang mengaku Satgas COVID-19 dan kehilangan 50 gram emasnya. Modus pelaku dengan mendatangi rumah korban dan memeriksa kesehatan korban. Erlinda Wismai, korban penipuan hipnotis, masih ingat betul bagaimana dua pelaku mendatangi rumahnya dan mengaku sebagai Satgas COVID-19. Warga Parupuak Tabing, Padang, Sumatera Barat ini awalnya tidak curiga saat dua pelaku ingin memeriksa kondisi kesehatannya. Korban baru sadar setelah pelaku berhasil membawa perhiasan emasnya seberat 50 gram atau senilai 50 juta rupiah. Langsung membukakan pintu dan tanpa dugaan mereka rupanya dihipnotis. Apapun perintah daripada orang yang datang tersebut dilaksanakannya. Dia mengatasnamakan dari panitia kondisi COVID. Jadi kejadiannya pada hari ini tanggal 10, kira-kira jam 10 ya Pak RW, jam 10. Kasus penipuan dengan modus mengaku dari petugas kesehatan COVID-19 di Kelurahan Parupuak Tabiang, Kota Tangah ini bukan kali pertama. 3 hari sebelumnya, seorang warga juga ditipu dengan modus hipnotis. Pelaku mengaku sebagai Satgas COVID-19 dan berhasil membawa kabur perhiasan korban seberat 35 gram emas bernilai hampir 35 juta rupiah. Belajar dari pengalaman korban, masyarakat diimbau agar waspada menerima tamu yang mengatasnamakan Satgas COVID-19. Jika merasa tidak yakin dengan tamu yang datang, segeralah melapor RT dan RW setempat serta ke pihak berwajib. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tidak terima terjaring razia masker, seorang warga marahi petugas saat razia di ruas Jalan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Razia juga diwarnai aksi kabur sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker. Ini bilang tim medis siapa? Tim saksinya. Tadi kan bilang begitu di sini, masa lupa. Saya tim kesehatan, Tim kesehatan. bukan tim medis. Sekarang kalau orang tutup buka, kecuali tidak pakai masker. Seorang warga terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP karena tidak terima dirazia. Pelanggar yang mengaku sebagai tim kesehatan ini tidak terima lantaran pasangannya terjaring razia. Ya sekarang kan kita kan ngisap kita harusnya oksigen. Kalau begitu keluar dari mulut lagi CO2, nanti dampaknya kan akan merugikan kesehatan juga. Artinya tidak setuju dengan penggunaan masker? Ya tidak setuju, bukan tidak setuju ya, bukan tidak setuju. Cuman harus ada aturan yang jelas. Selain aksi protes, razia juga diwarnai aksi kabur-kaburan sejumlah pengendara yang tidak mengenakan masker. Bahkan mereka yang panik nekat memutar arah kendaraan di tengah ramainya lalu lintas. Tidak sedikit juga pengendara yang menepi di pinggir jalan untuk menghindari razia. Razia kali ini, petugas menindak sebanyak 25 orang pelanggar. Petugas mengatakan pelanggar meningkat setelah adanya pelonggaran di masa PSBB transisi. Jumlah yang tidak kami tindak baru
berjalan 30 menit itu jumlah 25 sanksi sosial. Sebagian ada yang fluktuatif, fleksibel, ada yang naik, ada yang turun. Kalau hari ini kemungkinan sudah menaik kembali dengan adanya kelonggaran-kelonggaran masa transisi. Petugas mengaku akan gencar menggelar razia untuk menindak warga yang nekat beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ikan cupang hias kini menjadi buruan warga. Peluang tersebut dimanfaatkan pemuda asal Kelurahan Tegal Cabe, Cilegon, Banten yang berhasil membudidayakan ikan cupang hias di tengah pandemi COVID-19 hingga mampu menembus pasar luar negeri khususnya Amerika Serikat. Kurniawan, warga Kelurahan Tegal Cabe, Cilegon, Banten berhasil mengembangkan beberapa jenis ikan cupang hias di rumahnya. Pasca tak lagi menjadi pemandu wisata, pemuda 25 tahun ini menjadi peternak ikan cupang hias. Sejumlah ikan cupang hias yang menjadi andalannya pun mulai dikembangkan pada bulan Mei 2020 lalu. Dan kini sudah ada ribuan ikan cupang hias yang juga menjadi ladang penghasilan bagi dirinya selama pandemi COVID-19. Tak hanya pasar lokal, pembeli pun datang dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat, dengan modal memposting di sosial media. Kalau di sini kita beli ya bagusnya kita diajarin dari awal cara beternaknya juga, cara merawat ikannya. Jadi kita diajarin semua di sini, Mas. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Awalnya hobi, terus ketika ada pandemi COVID, sektor pariwisata kan menurun, mati total. Jadi tadinya di pariwisata? Iya. Di sini budidaya sama penjualan. Dari beternak ikan cupang hias, ia mampu meraup keuntungan sebesar 10 hingga 15 juta rupiah setiap bulannya. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.